peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Pria 33 tahun asal Brazil berhasil bangkit dari kubur. Lelaki ini menjadi korban pengeroyokan oleh anggota geng di pinggiran kota Rio de Janeiro akhir pekan lalu. Pria diidentifikasi dengan inisial VSFM ini dihajar habis-habisan, lantas diseret ke pemakaman distrik Kaju, kota Campos dos Goytacas. Korban dikubur hidup-hidup ke galian sedalam 1,5 meter dengan kondisi babak belur nyaris kehabisan darah. Beruntung, nyawanya tertolong keesokan harinya. Seorang peziarah terkejut melihat ada makam berlumuran darah dan seperti rusak karena baru digali. Peziarah ini melapor kepada petugas pemakaman dan polisi tentang situasi makam yang aneh itu. Polisi curiga tak terjadi penganiayaan dan berinisiatif menggali makam. Beruntung, di dalam peti mati, VSFM ternyata masih hidup. Korban penguburan hidup-hidup itu segera dibawa ke rumah sakit dan menjalani program perlindungan saksi. Belum jelas kasus apa yang membuatnya dihajar oleh para gangster. Perkara merampas es krim dan mencuri sekantong biji bunga matahari yang dilakukan oleh dua anak berusia 14 dan 15 tahun memang terdengar sepele. Namun, tidak bila hal itu terjadi di Turki. Meski insiden telah berlalu selama 8 tahun, dua pelaku, Volkan Kutlu berusia 22 tahun dan Olgan Cifti berusia 23 tahun yang kini berstatus mahasiswa tahun kedua harus kembali masuk persidangan dan mendapat hukuman penjara selama 13 tahun. Dua pria itu diketahui sudah pernah menjalani persidangan di pengadilan untuk anak di bawah umur dan disanksi berupa tamparan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun mantan guru-guru mereka belum puas dengan harapan membuat kedua pria itu jerat total. Kasus ini kembali diadukan meski korban tidak pernah mempermasalahkan kejadian yang telah berlalu 8 tahun silam. Hukuman ini ada setelah adanya pengaduan oleh guru-guru di sekolah di Istanbul yang ini membuat takut dua pria itu. Hal ini membuat mereka terkejut. Mereka ditangkap saat tengah ujian. Dosen dan teman sekampusnya juga kaget. Seorang pria asal Amerika Serikat yang menjalani hukuman penjara 20 tahun ternyata tidak pernah melakukan kejahatan seperti dituduhkan pengadilan. Atas kesalahan vonis tersebut, pria bernama Miguel Roman itu memperoleh ganti rugi 6 juta US dollar setara dengan 80,4 miliar rupiah oleh pemerintah negara bagian Connecticut. Miguel Roman dibebaskan pada 2008 setelah uji DNA mengarah kepada orang lain untuk kasus pembunuhan gadis 17 tahun di Hartford 10 tahun sebelumnya. Pemberian uang ganti rugi tersebut dilakukan pada Senin kemarin. Uang tersebut diklaim sebagai ucapan permohonan maaf kepada Roman karena penegak hukum telah membuatnya menderita selama menjalani masa tahanan. Roman yang kini berusia 59 tahun sebelumnya dijatuhi hukuman penjara selama 60 tahun setelah hakim menyatakan dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama seorang perempuan bernama Carmen Lopez. Titik balik hidup Roman di penjara datang pada tahun 2011. Pria bernama Pedro Miranda terbukti melakukan pembunuhan Carmen. Dia diganjar hukuman kurungan seumur hidup. Meski begitu, Roman mengakui tidak ada uang yang bisa menggantikan waktunya yang hilang di dalam penjara. Tim penyelamat berhasil menarik keluar Zhao Weiling, wanita berusia 45 tahun, dari timbunan runtuhan gempa di kota Tainan, Taiwan yang terjadi awal minggu ini. Dia ditemukan berada di balik tubuh suaminya yang sudah tewas tertimpa bongkahan tembok apartemen yang roboh akibat gempa berkekuatan 6,4 skala Richter. Rupanya sang suami nekat pasang badan demi melindungi istrinya dari reruntuhan bangunan. Dalam peristiwa itu, sedikitnya 37 orang dinyatakan tewas dan ratusan lainnya masih hilang. Selain suaminya, Zhao juga kehilangan putranya yang baru berumur 2 tahun.
anaknya ikut tewas tertimpa reruntuhan. Sedangkan 5 anggota keluarganya yang lain belum diketahui nasibnya. Lebih dari 100 orang diyakini masih terjebak di bawah puing-puing bangunan apartemen di saat liburan keluarga untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Data menyebutkan ada 260 orang tinggal di gedung apartemen itu. Namun pada saat kejadian diperkirakan ada 300 orang di dalam apartemen tersebut. Insiden tabrakan 2 kereta terjadi di kota Bad Aibling, Bavaria, selatan Jerman 9 Februari lalu. Kepolisian mengatakan setidaknya 4 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka. Korban dikhawatirkan masih bisa bertambah. Kereta yang bertabrakan itu adalah jenis komuter antar kota. Belum diketahui pemicu insiden tersebut. Satu kereta berangkat dari stasiun Bad Aibling, sedangkan kereta lain yang menabrak berasal dari arah kota Rosenheim. Ini adalah kecelakaan kereta terparah yang pernah dialami Bavaria sepanjang sejarah. Ratusan personel kepolisian telah diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Helikopter dan ambulans disiagakan pemerintah setempat untuk operasi penyelamatan. Lokasi kejadian berada di tepi hutan pinggiran kota, berjarak 60 km dari kota Munich. Polisi Mesir menangkap 3 pria yang kerap menjual batu serpihan dari piramida Giza kepada para turis. Aksi mereka ketahuan setelah seorang jurnalis menyamar jadi pembeli dan merekam perbuatan mereka dengan kamera tersembunyi. Selama ini sudah beredar rumor yang mengatakan para turis bisa dengan mudah membeli bongkahan batu dari salah satu bangunan 7 keajaiban dunia yang berusia 4.500 tahun itu. Namun rumor ini selalu dibantah oleh Kementerian Benda Purbakala Mesir. Dari rekaman jurnalis itu diketahui harga bongkahan batu piramida itu senilai Rp435.000. 3 pria dalam video itu kemudian dibekuk polisi dan dituntut dengan pasal perusakan benda purbakala dan penipuan. Video rekaman wartawan itu kini sudah dilihat sebanyak lebih dari 680.000 kali di Facebook dan hampir 60.000 di YouTube. Fobia atau ketakutan terhadap sebuah hal memang dimiliki oleh hampir setiap orang. Namun fobia yang dialami oleh seorang wanita asal West Yorkshire, Inggris ini sangatlah aneh. Wanita bernama Rachel Lee yang berusia 28 tahun ini merasa sangat takut dan khawatir setiap kali melihat sepotong kue. Kue menurutnya adalah hal yang sangat menakutkan dengan bau aneh yang menjijikan. Fobia aneh ini tidak terjadi begitu saja. Di usia yang ke-9 tahun, Rachel pertama kali mendapatkan sepotong kue dari orang tuanya. Setelah memakan kue itu, tak lama kemudian ternyata ia jatuh sakit. Tidak jelas sakit itu disebabkan oleh kue atau bukan. Yang jelas, sejak saat itu, Rachel menjadi sangat takut dengan sepotong kue. Parahnya, fobia ini tidak dapat disembuhkan meski ia telah datang ke dokter. Rit terlihat bingung. Dia bolak-balik melihat ayahnya yang kembar. Rit tak tahu yang mana ayahnya. Lantaran tak tahu, Rit memanggil 2 pria itu dengan panggilan ayah. Kejadian menggelitik itu diunggah ke Facebook oleh ayah Rit, Steven Radpojanakul. Banyak netizen yang kagum dan merasa gemas dengan ekspresi Rit saat melihat bapaknya ada 2. Menurut Steven, ini adalah pertama kalinya Rit berjumpa dengan saudara kembarnya itu. Simak videonya berikut ini. Do you want that? Who's that? Who's that? Black Mamba adalah spesies ular yang diklaim sebagai salah satu dewa kematian karena mempunyai racun yang sangat mematikan serta menjadi ular darat paling cepat di dunia dari Afrika. 2 tetes racun Black Mamba bahkan mampu membunuh 1 manusia dewasa. Hal ini karena racun ular tersebut mengandung zat neurotoksin yang bisa melumpuhkan saraf dengan tingkat kematian 100% bila tidak segera diberi anti racun. Meski faktanya sangat mengerikan, namun pria bernama Tim Frick asal Wisconsin, Amerika Serikat ini mampu bertahan terhadap gigitan ular Black Mamba.
Ia bahkan membiarkan ular tersebut mematok tangannya untuk membuktikan bahwa racun Black Mamba tidak mempan terhadap dirinya. Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube, tim terlihat sama sekali tidak menunjukkan gejala keracunan. Ternyata tim telah melakukan eksperimen ini sejak 16 tahun silam. Sejauh ini, ia bahkan sudah 160 kali lebih menyuntikkan racun ular ke tubuhnya. Dari eksperimen ekstrim tersebut, tim bukannya sekarat, malah berhasil mengembangkan sistem imun yang ada pada tubuhnya dan menangkal semua jenis racun ular. Seekor macan tutul merangsek masuk area sekolah Vidyur International di kota Bangalore, India. 6 orang terluka karena mencoba menangkap hewan ganas tersebut. Macan tutul berumur 8 tahun itu terlihat mondar-mandir di sekolah di daerah Kundalahali. Rekaman CCTV menunjukkan hewan itu menyerang seorang pria di samping kolam renang. Ahli konservasi Sanjay Gubi dan pegawai Kementerian Kehutanan Benny Moritius yang berusaha menangkap hewan itu mengalami luka-luka. Butuh waktu 10 jam untuk menangkap macan itu. Meskipun disuntik dengan zat penenang, hewan itu baru bisa ditangkap pukul 20:15 waktu setempat ketika obat tersebut mulai bekerja penuh. Kemungkinan macan tutul itu tersesat dari hutan kecil yang terletak tak jauh dari sekolah. Sensus satwa liar baru-baru ini memperkirakan India memiliki populasi macan tutul antara 12.000 hingga 14.000 ekor. Seorang pemuda di Tiongkok terkena getahnya setelah merusak pintu lift sebuah hotel. Dalam kondisi emosi, pemuda itu justru jatuh dan mematahkan kedua kakinya. Kejadian ini terekam kamera CCTV dan menjadi viral. Dalam rekaman terlihat dia tidak sabaran dan menendang lift sampai jebol. Dia sempat mundur, kemudian berjalan maju mengecek dalam lift. Saat itulah dia jatuh ke lorong lift yang gelap. Kedua kakinya menghantam permukaan tanah dan patah. Teman-teman yang melihat insiden itu panik dan mencoba memeriksa isi lift, namun hanya mendapat ruang gelap yang kosong. Petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk menyelamatkan pria itu. Meski nyawanya tertolong, namun kedua kakinya patah. Pemirsa, itulah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan.